Bang Biao, ni udang karang super pedas yang pesan, silakan dinikmati. Bang Biao, lo mau apa sih? Mbak, tiap hari mondar-mandir begini, kan capek. Buru-buru mau kemana sih? Sini duduk di pangkuan kakak. Temenin kita makan udang? Minum sedikit. Lepasin gua, kampret, tolong jaga sopan santun dong. Gua suruh lo temenin makan itu udah kasih muka. Nggak tahu diri ya? Oke, kalau lo nggak mau temenin gua, ya ikut aturan gua. Sewa lapak bulan ini naik 50.000, sekarang juga, baik, kurang 1 sen pun. Gua bongkar lapak lo hari ini, biar lo nggak bisa jualan di pasar malam selamanya. Bang Biao, kami baru bayar 5.000 bulan lalu. Emangnya kenapa? Soalnya di pasar malam ini gue yang pegang kendali, nggak mau bayar juga nggak apa-apa. Suruh dia temenin kita. Duduk manis, kupasin 100 kilo udang karang buat kita, terus minum beberapa gelas uang keamanan puluhan ribu ini. Hari ini gue hapus. Ikut gue, hayu. Jangan, Dan. Lo mau bawa dia kemana? Lo, tukang cuci piring di lapak doang. Laki nggak modal, berani ikut campur urusan gue. Lepasin, bro, habisi dia. Luyuan, awas, minggir. Aduh, tangan gue. Bagus lo berani. Lo tunggu aja, hari ini kalau nggak gue lempar lo berdua ke sungai buat makan ikan, gue bukan Song Bio. Hei, Bang Hei, gue dipukulin di pasar malam. Anak itu jago silat, lo bawa anak buah ke sini cepat, bawa senjata. Bongkar lapak dia. Luyuan, lo bikin masalah besar? Bang Hei itu, preman terbesar di sini. Punya puluhan ribu anak buah, dia kejam. Lo pergi aja, lapak ini nggak apa, cepat lari. Ya. Jangan takut. Ada aku di sini. Pasar malam Gang Jajanan, dalam 3 menit, kosongkan tempat. Bikin gue ketawa sampai mati. Lu sok-sokan jadi apa sih di sini? Kosongkan tempat. Lu kira ini lagi syuting film? Tukang cuci udang miskin. Mau bawa HP murahan. Sok-sokan jadi hebat di sini. Gue mau lihat siapa aja yang bisa lu panggil. Nanti kalau Bang Hei udah sampai, gue bakal patahin kaki lu sendiri. Terus di depan muka lu. Kayaknya tadi patahin tangan lu, masih bikin lu ngerasa terlalu enteng ya. Berhenti. Anjing mana yang nggak tahu diri, berani di tempat gue, mainin anak buah gue? Udah bosen hidup ya, Bang Hei? Akhirnya lu datang. Ini dia si brengsek. Dia nggak cuma nggak bayar uang pelindungan, tapi juga bikin tangan gue lumpuh. Tadi dia juga ngomong mau panggil orang buat bersihin tempat. Sama sekali nggak ngehargain Bang Hei. Oh, panggil orang buat bersihin tempat. Anak muda, gerakan lumayan. Mulut juga gede. Gue, Heihu, udah 20 tahun di pasar malam. Belum ada yang berani ngomong 2 kata itu ke gue. Hari ini kalau kaki lu nggak patah 2. Masalah ini nggak bakal selesai, bro. Serang. Pukul sampai mati. Tim keamanan grup Junlin udah siap. Silakan perintah, Pak Lu. Pak Lu, ampun. Gue buta. Gue salah. Gue minta ampun. Ling Feng, urus orang-orang ini. Jangan sampai kotor di mata Nyonya. Selain itu, dalam 10 menit, beli semua hak milik jalan ini sepenuhnya. Catat atas nama Nyonya. Jual di sini aja. Nggak mau jual lagi. Semua pedagang di jalan ini harus ikut tutup. Siap, Pak Lu? Luyuan, lu sebenarnya siapa? Sayang, biaya lapak mulai sekarang nggak perlu bayar lagi. Seumur hidup ini, aku adalah pelindung terbesar buat kamu. Udang karang kita, udah saatnya diangkat kan? Luyuan, ini sebenarnya apa yang terjadi? Ling Feng kan asisten utama Junlin Group. Kenapa dia panggil kamu bos lu? Sebenarnya berapa banyak yang kamu sembunyiin dari aku? Bodoh, lihat. Aku setiap hari pakai baju olahraga puluhan ribu. Di sini cuci piring buat kamu. Mana ada kayak orang kaya miliuner. Kalau gitu, helikopter dan pengawal tadi. Ya. Aku nggak bilang kamu. Sebenarnya dulu aku di pinggir jalan. Nggak sengaja nolong Junlin Group. Nyawa bos besarnya yang asli. Dia kasih aku hak istimewa. Bilang nanti bisa bantuin aku satu hal tanpa syarat. Tadi Pak Hei mau sentuh kamu. Aku panik saat itu. Jadi aku pakai budi besar ini. Soal Ling Feng panggil aku bos lu. Itu suruhan bos besar. Biar aku dihormatin aja. Apa? Budi nyawa dari bos besar Junlin Group. Itu berharga banget. Kartu as yang bisa nyelamatin nyawa di saat genting. Kamu pakai itu, Luyuan, kamu terlalu bodoh. Ya, buat aku, harta berlimpah Junlin Group. Nggak sebanding sama sehelai rambut kamu. Asal kamu selamat, apalagi satu budi. Bahkan kalau ditukar sama seluruh dunia, aku nggak bakal nyesel. Aduh, Kak Tianyu, di sini bau asap masak banget. Bikin aku muak, aku nggak percaya. Kakakku yang dulu angkuh. Nama besar keluarga Su ya? Sekarang malah kayak pengemis, jual udang karang di tempat rendahan kayak gini, Su Cian. Kamu datang buat apa?
Kakak, 5 tahun gak ketemu, selera kamu makin parah? Dengar kamu diusir dari keluarga Su, nggak cuma jual udang karang di pasar malam, malah cari suami, laki-laki pemalas nggak kerja yang numpang hidup. Gimana? Hari ini suami pemalas itu masih bantu cuci piring. Suyan kan? Gue lagi senang hari ini. Hari ini semua gue yang traktir. Si Tuan Muda Zhao, ambil buat suami lo yang gak berguna ini. Beliin 2 baju yang pantas. Jangan bikin malu di sini. Pungut uangnya. Jilat mejanya sampai bersih. Terus pergi. Lo kira lo siapa? Pemalas yang hidup dari cewek, berani-beraninya bawa pisau nakutin gue. Lo tahu gue siapa? Gue, Tuan Muda, pewaris tunggal grup Zhao Tianyu. Percaya nggak? Dengan satu kata dari gue, bisa bikin kalian nggak bisa bertahan di pasar malam ini. Kak, suami lo yang nggak berguna ini bukan cuma miskin, tapi juga besar omongannya. Keluarga Zhao ini di bawah grup Junlin, pemasok inti anak perusahaannya, kekayaannya miliaran, orang rendahan kayak kalian. Nggak pantas bahkan buat nyemir sepatunya Kak Tianyu. Suyan, hari ini kita datang buat ngasih tahu lo, bulan depan gue dan Kak Tianyu bakal tunangan. Acaranya di pusat kota, paling mewah, Hotel Junyue. Tapi ya, orang kayak kalian yang bau minyak goreng ini nggak pantas masuk. Gue kesini biar stan lo yang kumuh ini segera tutup dan pergi. Biar nggak di sini ngerusak nama baik keluarga Su kami. Su Qianqian. 5 tahun lalu, keluarga lo pakai cara kotor, rapas harta ayah gue. Usir gue dari rumah, sekarang gue cari duit pakai tangan gue sendiri. Lo pakai hak apa suruh gue pergi? Dasar apa? Yah, karena gue punya kuasa dan uang, gue bisa berbuat semaunya. Suyan, gue, Tuan Muda. Lihat lo masih lumayan cantik. Gue kasih lo jalan keluar. Asal lo sekarang bisa bikin Cian-Cian senang. Gue bisa pertimbangin ngasih suami lo kerjaan bersihin wopsi di rumah keluarga Zhao. Gimana? Pasti lebih baik daripada lo nyuci piring seumur hidup di sini, kan? Hahaha. Kak Tianyu. Punya uang dan kuasa, bisa berbuat seenaknya. Kayaknya, pemahaman lo soal kuasa dan kekayaan masih di tahap yang lucu banget. Berani banget lo mukul gue. Bagus banget ya. Lo udah mati. Gue telepon bokap gue sekarang. Kalau gue nggak bikin lo mati hari ini, gue nggak pakai marga Zhao lagi. Ling Feng, cari tahu tentang grup Zhao. Dalam 1 menit, gue mau dia bangkrut. Hahaha. Ngakak gue. Lo kira lo siapa? CEO-nya grup Junlin, ya? Bilang mau bikin Zhao bangkrut dalam 1 menit. Ini lo gila kali. Miskin lo. Hahaha. Pak. Dasar anak durhaka. Lo sebenarnya ngusik siapa? Baru aja semenit yang lalu, semua aset grup Zhao udah dilikuidasi dan diblokir total sama grup Junlin. Semua bank bareng-bareng putusin pinjaman. Kita beres total. Lo, Kak Tianyu, Om bercanda kan? Semenit, grup Junlin mana? Mungkin nggak mungkin. Orang sampah ini cuma tukang cuci piring. Gue udah bilang, pemahaman lo soal kekuasaan itu kocak. Adapun soal utang keluarga Sulo dulu, gue bakal tagih satu persatu. Suyan, lo sombong apa sih? Gue nggak percaya tukang cuci piring bisa pakai 2 kali utang besar, keluarga Zhao udah habis di pasar malam ini. Masih ada yang lebih serem. Jangan lo kira lo bisa bangkitin lagi Sus Private Kitchen. Gue bakal bikin lo hidup di mimpi seumur hidup lo. Kak Kun? Iya, ini Qianqian. Gue ada masalah di pasar jajanan. Ada orang sampah nggak tahu diri yang bikin Kak Tianyu lumpuh. Iya, kayaknya mereka ada hubungan sama orang grup Junlin. Kak Kun, kan Kak Kun punya koneksi luar. Keluarga Zhao bangkrut. Zhao Tianyu dasar goblok. Dia sendiri nggak bersih. Kena audit juga wajar. Cian-Cian, lo panik apa sih? Bahkan kalau dia pernah nyelamatin nyawa bos besar grup Junlin, itu cuma utang sekali pakai. Hari ini dia pakai kartu terakhir buat tempat jualan murahan. Besok dia udah jadi kecoa yang bisa diperas orang. Dengar nggak? Kak Kun bener. Jimat suami, lo yang nggak berguna ini udah habis. Suyan, lo kan dari dulu mimpi banget. Sewa toko di lantai atas gedung Bintang Kejora, biar nyokap lo yang nggak berguna itu bisa buka rumah makan keluarga Su lagi. Bang Kun udah bilang, semua urusan sewa di gedung Bintang Kejora ada di tangan dia. Besok toko itu, Bang Kun bakal tanda tangan langsung buat gue. Hahaha. Lo seumur hidup, cuman pantas di pasar malam penuh asap minyak ini, jualan udang karang seumur hidup. Lo semua mau rebut warisan terakhir bokap gue juga. Gedung Bintang Kejora kan sewa umum. Di daerah gue yang atur. Suyan, besok jam 10 pagi. Kalau lo berani, datang ke kantor sewa gedung Bintang Kejora, gue pengen lihat. Tanpa bantuan dari Junlin Group, suami lo yang kerja cuci piring ini, bisa nggak nahan gue? Oh ya? Besok, gue kubur lo berdua sama gedung itu. Lo hila, Bang Kun gak bakal lepasin lo berdua. Lo semua tunggu aja mati. Yan, lihat gue. Besok gue jamin, toko itu cuma milik lo. Lu Yuan, gue tahu lo mau ngehibur gue, tapi bantuan lo udah habis. Bang Kun itu penguasa jalanan yang gak ada lawan. Kita punya apa buat lawan dia? Karena dia salah orang. Nona Su, maaf ya. Toko ini udah kami kontrak khusus buat Bang Kun dan Nona Qianqian. Nona pulang aja deh. Satpam, antar tamu. Kakakku yang baik,
Suami lo yang gak berguna, yang ngomong mau ngubur gedung ini. Mana? Gak ikut lo? Apa kabur pakai tiket berdiri semalaman? It's true gue. Lu perlu sewa toko dari orang lain? Lu, Lo itu cuma tukang cuci udang karang yang nggak berguna. Berani macam-macam di daerah gue. Berani juga bongkar pintu gue. Orang patahin kedua kakinya buat gue, terus lempar ke bawah. Lo semua mau apa? Ini kan gedung bintang, properti paling top di pusat kota. Kalian berani bikin onar di sini? Bos gedung ini nggak bakal lepasin kalian. Suyan, kalian gila ya? Ini kan negara hukum, kalian pikir cukup sewa beberapa bodyguard. Bisa rebut toko ini? Toko ini udah ditandatangani kontrak sama Kak Kun, dilindungi hukum. Kalian keluar sekarang juga. Yan, maaf. Aku telat, tadi nggak kaget kan? Perlindungan hukum? Kamu sama gedungku bicara soal perlindungan hukum? Ketumu? Nyonya, ini surat pengalihan hak milik mutlak gedung bintang. Mulai sekarang, setiap bata di gedung ini, setiap toko, semuanya milik Nyonya. Nyonya, aku yang nggak kenal orang besar. Salah aku. Nggak mungkin. Kamu sebenarnya siapa? Palsu, semuanya palsu. Kamu cuma tukang cuci udang, orang rendahan. Mana mungkin bisa beli gedung bintang? Pasti kamu suruh orang bikin stempel palsu asal-asal buat nipu kami. Aku mau lapor ke bos gedung, tangkap kamu penipu. Karena dia bilang ini palsu. Ling Feng bilang ke manajer properti baru kita, gimana cara ngusir penyewa yang langgar aturan, segel sekarang semua properti Kak Kun di gedung bintang. Sama orang dan barangnya. Lempar dari lantai atas. Asisten Liu, salah paham. Ini semua salah paham. Aku udah tanam 50 juta di gedung ini. Kalian nggak Di depan presidir kami, kamu berani bicara soal uang. Tempat-tempatmu yang nggak jelas itu, Departemen Hukum Grup Junlin udah segel semuanya. Gulingin dia dari tangga. Jangan sentuh Aku kan putri sulung keluarga Su. Suyan, jangan sombong. Nenek minggu depan pulang dari luar negeri. Kalau dia tahu, kamu berani ambil alih gedung sebagus ini. keluarga Su nggak bakal lepasin kamu. Kamu tunggu aja. Lu Yuan, ini sebenarnya gimana? Gedung 3 miliar. Kamu kan bilang yang lalu, utang budi petulungan udah habis kan? Begini, Bu. Bos dari grup Junlin kami, dari dulu udah naksir lokasi gedung bintang, siap akuisisi penuh. Bos dengar istri tuan lu, ternyata adalah yang dulu terkenal di dunia kuliner. Penerus masakan rumahan keluarga Su, sangat tertarik. Bos bilang meskipun utang budi itu udah dipakai, tapi persaudaraan masih ada. Gedung ini dicatat atas nama kamu, sebagai dari grup Junlin. Investasi risiko strategis untuk masakan rumahan keluarga Su. Mulai sekarang kamu jadi pengambil keputusan tertinggi gedung ini. Bos kami tinggal nunggu restoran kamu buka, datang. Investasi strategis. Papa nama bapakku. Akhirnya, bisa dipasang lagi. Berhenti semuanya. Siapa yang berani potong pita, aku potong tangannya. lapor bos lu, sokongan dana di belakang keluarga Su udah di... Pak Cian, kamu kenapa? Dasar orang tua! Kamu mau bunuh aku? Karena kamu berani ngelawan orang yang nggak boleh dilawan. Baru semenit yang lalu, grup Junlin batalkan semua kerja sama-sama aku. Perusahaanku bangkrut, keluargaku sekarang jadi pengemis semua. Kamu bikin aku celaka! Sepertinya pelindung kalian keluarga Su. Sekarang aja susah jaga diri sendiri. Ling Feng, buang sampah-sampah ini keluar. Nggak boleh mereka injak gedung bintang. Selangkap, siap. Suyan, jangan sombong dulu. Kamu pikir dengan menghancurkan bos Cian udah menang? Besok malam ada pesta abad dari grup Junlin. Nanti akan aku kasih lihat. Apa itu kekuasaan sejati yang luar biasa. Kalian tunggu saja. Yan, aku bilang dulu. Mulai sekarang nggak ada yang bisa bikin kamu menderita. Sampah udah dibersihkan. Udang karang kita udah bisa diangkat, Yan. Jangan terlalu capek. Minum susu dulu. Toko ini udah jalan dengan baik. Kedepannya kerja kasar, serahin aja ke anak buah. Lu Yuan, makasih ya. Kalau nggak kamu pakai utang budi berharga itu, mungkin seumur hidupku nggak bisa selesain wasiat bapakku. Tapi, aku masih khawatir sama nenek dan Cian-Cian. Mereka pasti nggak bakal tinggal diam. Suyan, kamu hidupnya enak banget ya. Tapi hari enak kamu udah habis, kalian ngapain ke sini? Di sini nggak welcome buat kalian. Hari ini kita datang, bukan buat rebutan gedung jelek ini sama kamu. Di depan kekuasaan yang sebenarnya, gedung lintang cahaya kamu ini cuma tumpuk data dan genteng jelek yang bisa diratain kapan aja. Buka mata kamu lebar-lebar, lihat bener-bener. Ini apa? Ini loh, undangan VIP tertinggi untuk jamuan makan malam pemimpin bisnis global yang diadain Junlin Group di kota ini. Besok malam, yang misterius itu, katanya, Presiden Junlin Group yang punya nilai triliunan bakal muncul pertama kali di depan umum. Keluarga Sukami udah resmi nerima undangan. Asal besok malam di acara jamuan, keluarga Sukami bisa mendekat ke Presiden misterius itu. Dapat kerjasama sama Junlin Group. Ngabisin restoran kecil kamu ini, kayak ngabisin semut aja gampang.
Dan kamu, laki yang numpang hidup sama cewek. Kamu pikir hutang budi kamu yang udah kadaluarsa itu bisa lindungin dia seumur hidup? Nanti besok malam pas aku ketemu Presiden Junlin yang asli, aku pasti bakal bilang langsung ke dia, ada sampah yang cuma bisa cuci udang kecil, pakai nama dia buat nipu-nipu di luar. Kamu tebak, Presiden Junlin bakal nggak langsung buang kamu ke laut buat makan ikan? Su Cian-Cian, cukup. Langsung pergi dari sini. Hahaha, ya udah pergi juga. Suyan, jamuan malam besok itu jamuan abad ini. Semua orang terkenal di kota bakal datang. Tapi ya, kayak kalian sampah yang cuma bisa cuci udang, bahkan nggak punya kualifikasi buat ngemis di depan pintu jamuan. Kita lihat aja nanti. Lu Yuan, gimana kalau mereka beneran di jamuan? Ketemu Presiden Junlin, ngadu tentang kamu? Gimana kalau bikin orang besar level itu marah? Ngadu tentang aku? Itu juga harus lihat. Presiden Junlin yang mereka mau temui besok malam itu, mau nggak mau dengerin omong kosong mereka. Ling Feng, jamuan besok malam. Siapin satu set, gaun malam eksklusif air mata laut dalam yang satu-satunya di dunia. Aku mau bikin dia jadi satu-satunya ratu di sini. Tentu aja, keluarga Su kita ini udah terima undangan level tertinggi dari grup Junlin. Nanti pas bos misterius itu muncul, nenek buyut kita bakal naik sendiri buat bersulang. Ya ampun, itu putri dari keluarga mana? Cantik banget. Yang dia pakai. Apa itu yang katanya? 100 pengrajin top 3 tahun. Air mata laut dalam dengan 3.000 berlian asli Afrika Selatan. Itu kan barang tak ternilai seharga 1 miliar. Suyan, mereka kok datang? Berani-beraninya pakai baju kayak gitu buat menyayangi aku. Semua jangan tertipu sama dia. Dia sama sekali bukan putri keluarga kaya. Dia cuma pedagang udang karang di pasar malam yang miskin. Cowok di sampingnya. Itu pecundang yang cuma bisa bener-bener lucu banget mati. Mana mungkin kalian bisa beli gaun seharga 1 miliar? Ini pasti dari lapak mana gitu. Barang KW super tinggi yang disewa. Intan di atasnya semua pecahan kaca. Suyan, kamu berani banget ya? Berani-beraninya bawa nyalonong masuk ke pesta akbar grup Junlin. Kamu tahu nggak? Ini acara apa? Kalau sampai mengganggu presdir misterius itu, seluruh keluarga Su kita bakal kena imbas gara-gara kamu. Cepatan pergi. Nenek, kami masuk dengan terang-terangan. Enggak nyelonong. Terang-terangan? Kamu punya undangan? Satpam, cepat lempar 2 orang yang bahkan nggak punya undangan ini. Yang pakai barang palsu dan numpang makan minum. Pengemis, buang keluar. Pak ini, tolong tunjukin undangannya Pak. Kalau enggak, jangan salahin kami nggak sopan. Hahaha. Yan, berdiri aja capek banget. Ayo, kita duduk dulu. Hahaha. Kamu gila. Kamu nih kutu kelas bawah. Pasti udah gila beneran. Kamu tahu nggak kursi itu punya siapa? Itu loh, Presdir Junlin yang menguasai denyut nadi ekonomi global. Kamu aja nyentuh kursi itu, 9 generasi keluargamu aja nggak cukup buat dihukum mati. Cepat seret orang gila ini, keluarga Su kita sama sekali nggak kenal dia. Cepat buang dia keluar, jangan seret kita, ayo hajar dia. Patahin kedua kakinya, terus buang ke sungai buat makan ikan. Berhenti semuanya. Wah, asisten Lin, akhirnya lu datang. Coba lu lihat tuh si pecundang yang cuma bisa cuci udang karang. Dia bukan cuma nyusup ke pesta, tapi juga berani ngotorin kursi bos besar. Berani lu mukul aku. Asisten Lin, kok begini? Mari sambut Presiden Junlin Group. Silakan duduk, Presiden Lu Yuan. Mari sambut Nyonya Presiden. Enggak, ini nggak mungkin. Dia cuma pecundang cuci udang karang. Mana mungkin dia Presiden Junlin? Palsu. Kalian semua sandiwara. Dengar-dengar kalian mau buang aku dari ruang pesta. Terus mau buang istriku ke laut buat makan ikan. Presiden Lu, ampun. Aku ini buta. Nggak kenal orang. Aku udah pikun. Suyan kan cucuku. Kita kan satu keluarga. Kakak ipar, tadi aku cuma bercanda sama kakak. Aku kan adik ipar lo lepasin aku janji nggak bakal ulang lagi. Pergi. Leng Feng, aku nggak mau lagi di kota ini. Ngelihat orang-orang ini, kirim mereka ke negara Ai. Siap, perintah Presiden mulai sekarang juga, Junlin Group dan semua anak perusahaannya akan melakukan pemblokiran total terhadap keluarga Su. Putus semua jalur keuangan keluarga Su, akuisisi seluruh aset keluarga Su, nenek Su, Su Cian-Cian, dan lain, masukin ke daftar hitam global. Deportasi, nggak bakal bangkit lagi selamanya. Keluarga Li kita bakal langsung putus. Semua kerja sama-sama keluarga Su. Minta keluarga Su bayar semua utang sebelum besok. Keluarga Jang kita juga sama. Keluarga Su bener-bener tumor di dunia bisnis. Kamu itu hutang budi juga palsu kan? Kenapa lo bohongin aku? Kenapa lo harus ngorbanin diri lo di tenda pasar malam yang penuh asap minyak, nemenin aku susah? Ya, hutang budi itu nggak palsu. Cuma,
Bukan aku yang nolong orang lain, tapi justru kamu yang selamatkan aku 10 tahun lalu. Kalau bukan karena kamu di jalanan kota ini, kamu yang kasih orang yang gak punya uang sepeser pun, yang udah hampir mati itu semangkuk sup hangat. Di dunia ini udah gak ada Luyuan lagi. Dari saat itu, hidup aku milik kamu. Meskipun aku jadi penguasa dunia, tapi kalau nggak ada kamu, kekaisaran triliunan ini cuma kuburan yang dingin. Yan, kamu mau maafin aku yang udah sembunyiin semuanya. Jadi nyonya utama kerajaan Junlin selamanya. Aku mau, Luyan, aku mau. Selamat, bos. Selamat, Nyonya.